bahasa Arab dan menggunakan abjad Arab, tapi ternyata ketika Allah mengatakan, jika engkau hebat, jika engkau pintar, cerdas, berilmu, aku tantang kau, terjemahkan kalimatku ini. Itu kata Allah. Dan Allah mengatakan, illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada makhluk yang tahu kecuali aku, Allah. Sampai hari ini sudah 1400 tahun silam, tidak ada yang bisa kemudian untuk tahu apa maknanya. Jangankan maknanya, artinya saja nggak ada yang bisa. Diterjemahkan pun tidak bisa. Subhanallah. Ini bukti, ini baru Tuhan. Bang Lukman. Ini baru Tuhan. Kalau Tuhanmu ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Dicari di Taurat, nggak ada yang tertulis kayak begitu. Ini apa ini Tuhan kayak begini? La haula wala quwata illa billah. Jadi Hale dan teman-teman yang lain, saya sarankan, cobalah kau dalami kitabmu, supaya kamu sadar bahwa kamu itu adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan umat manusia. Ingat, Yesus mengaku untuk Bani Israel sebagai domba yang hilang dari diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada satu celah pun, tidak ada satu titik pun orang-orang tidak bersunat pemakan babi, penyembah Zeus, dan yang mempersembahkan manusia kepada Molok untuk bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Paham? Sedikit bang, sisain bang, sedikit bang. Silakan. Sedikit sisain. Baik, tadi kan sudah Dewa mengatakan ada nggak di dalam Al-Quran kalau Al-Quran itu nyontek yang buah pelernya hancur dilarang masuk ke jemaah Tuhan. Ada atau tidak? Ternyata tidak ada. Alhamdulillah Nabi Muhammad tidak. Ngapa bahas itu yang aja kedua, si biji peler terus. Yang kedua, dari tadi pagi biji peler, tadi malam Nabi Luga gitu. pada saat Dewa pukul, ternyata yang sakit hati itu adalah si Haleluya. Sampai dia ngancam ke Dewa, ya kan, sampai melakukan intimidasi, ya. Tapi ternyata mau nemuin Dewa, ternyata bohong. Buah pelir Itu yang itu kedua. tolong ditanya sama Bang Billy, jangan tanya kami Ki. Ya, buah pelir itu gimana itu? Tanya aja Bang Billy, buah pelirnya itu. Kasih tahu ayatnya Pak Dewa. Ya, Nanti ulangan 23 nomor 1. Saya sudah belajar mengenai soal itu terjemahan yang salah, Pak ya. Terjemahan yang salah. Saya tahu kalau misalkan saya nanya ke Bang Billy pasti bisa menjawabnya. Cuma Yang kata jelas, terjemahannya salah. yang jelas di Masalah biji itu Kenapa punyanya Eci. yang jelas di Wahyu 10 ayat 10 kitabnya sudah Ada dimakan sering Yohanes, makan biji Eci. dimakan Yohanes habis, gak punya kitab. Iya. Nah, waktunya kami Baik, menjawab. lanjut. Tadi dia mengatakan, katanya saya bersedia mualaf. Najis Islam nerima orang kayak ente. Ente tidak perlu mualaf. Untuk apa? Udahlah ya. Waktunya kami. Oke. Ya, Kita lanjut ya. Dari saudara Kristen silakan. Saat Ya, Anda lanjut. berbicara, otomatis timer akan berjalan. Silakan. Iya, terima kasih. Host, jadi begini ya, sudah jelas bahwa ada wahyu yang sangat tidak dapat dijelaskan. Buat apa memberikan wahyu tetapi tidak mengerti? Ya, sesembahan seperti apa memberikan pewahyuan yang sulit dimengerti lah. Udahlah kalau mengatakan seperti itu. Rahasia apa itu lagi ya? Begitu ya. Baru tentang tadi saya mengatakan di Al-Araf yang 205 itu kok tidak dijawab. Tentang bagian mengeraskan itu harusnya di dalam hati aja. Kok pagi sama sore ada suara yang begitu keras, waduh bising nanti ya. Nanti kalau yang pas orang yang beribadah pas di waktu yang sama itu bukan lagi apa ya, tapi sedikitnya mengganggu gitu loh. Makanya itu bertentangan ini. Harusnya diucapkan di dalam hati. Jangan pakai toa, gitulah. Itu tidak ada respon itu. Ya, baru tentang surat yang dimakan itu kan meterai Pak, meterai yang diberikan kepada Yohanes. Kitab itu bukan materai, kitab. Ini tidak ada remnya itu loh. Sabar bang, nggak apa-apa, nanti dijawab. Nah ini memang bocor ini, kejang-kejang ini. Makanya dikatakan di situ harus sabar dan taat. Ini kok selalu agak kejang-kejang itu. Selalunya
bunyinya buah. Janganlah begitu. Tadi sudah dikatakan, ya. Kita harus tertib dalam berdiskusi, ya. Sudah jelas, saya sudah katakan, itu adalah kitab yang termeterai, tetapi itu akan dibukakan. Nah, itu dimakan dan akan diucapkan oleh Yohanes di dalam penglihatan itu. Oke, silakan saudaraku. Oke, tolonglah pegangan ya kalau terguncang ya. Memang haleluya ini selalu mengguncang muslim. Oke, begini. Jadi begini loh, ketika kamu mengatakan astaga, ini giliran saya loh. Setiap haleluya bicara selalu jin-jin itu ya kepanasan. Santai, bro, ya kan? Jadi begini, ketika Juma bicara tentang neraka, bahwa sesungguhnya saya akan ajarin kamu di surah Maryam 71 bahwa Islam itulah yang masuk neraka. Kamu jangan pura-pura ambigu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jelas di sana dikatakan bahwa kalian itu memang masuk neraka di surah Maryam 71. Oke. Salah. Astagfirullahaladzim. Bunyinya gimana? Oke, berhentikan dulu bunyinya biar saya putar. Bunyikan dulu. Bro, bunyinya. Offkan dulu, matikan dulu. Gimana? Oke. Kok bentar diputar, ya. dibaca dong, kok diputar. Udah. Komedi putar. Sebentar. Jangan terguncang gitu napa. Oke, saya baca. Astaga. Coba. Oke, bentar ya. Pegangan ya, pegangan. Buka datanya, dibuka bisa nggak? Dibuka. Open cam dong. Dibuka nih. Cam, tuh, Nggak kayak bisa. Ardiansa. Ini nggak bisa. Saya bacakan Kayak aja. Oh, nggak terkenal berarti ente. Oke. Sebentar lah, ini giliran saya. Saya bacakan ya. Surah Maryam ayat 71. Oke. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi kan sudah ditetapkan masuk neraka. Oke. Jadi percuma kami itu tunggang tungging. Oke. Lanjut. Jadi begini loh. Saya menentang Anda tadi, ya kan? Bahwa apa arti terjemahan dari surah Maryam ayat 1? Akhirnya kalian nggak mampu toh? Ya kan? Tetapi dengan alasan buat apa kau itu menjadi mualaf najis karena kau nggak mampu menerjemahkan surah Maryam ayat 1. Ya kan? Nah, makanya kamu terguncang. Kemudian begini loh. Tenang, istighfar dulu, sebut nama Tuhan Yesus Kristus, oke? Jadi jelas surah Maryam. Astagfirullahaladzim. Santai dulu lah, ya kan? Nggak apa-apa lah habis waktu kita untuk mengapakan orang. Oke? Surah Maryam. Lanjut. Surah Maryam ayat 1 tidak mampu kalian terjemahkan. Lalu cuma mengatakan, itulah buktinya hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini diturunkan untuk manusia? Pasti kalian bilang, iya untuk manusia. Lah kalau untuk manusia, kenapa hanya Allah kau yang tahu? Ayo, ya. Kenapa hanya Allah kau yang tahu? Berarti benar kata saya bahwa Allah kau itu adalah makhluk. Maka dia beragama Islam. Ya toh? Buktinya hanya Allah yang tahu, berarti Allah kau juga lah yang butuh Al-Quran itu. Jadi bukan hanya untuk manusia. Terjawab sudah, ya. Di KS Muhammad ayat 7 itu tadi. Allahmu beragama Islam, tetapi sampai detik ini kalian nggak mampu. Apa syahadat Allahmu ketika masuk agama Islam? Kemudian menuju kepada surah Maryam ayat 1. Anggur campur mur. Ketika surah Maryam ayat 1 yang jelas Astagfirullahaladzim, ini gimana ini ya? Tenang, udah habis. Biar dulu. Udah tinggal 14 detik. Gimana itu? Oke? Nggak apa-apa lah. Jadi menurut Ali Imran ayat 7, setiap dalil yang saya bukakan kalian terguncang. Bahkan kalian mentakwil-takwil yang tidak ada. Padahal kalian golongan orang tersesat bila mentakwil-takwil yang tidak ada di ayat Al-Quran. Waktu habis. Oke Bang Juma dan teman-teman yang lain, saya izin duluan. Ya. Silakan. Ini lagi ya, lawak lagi, salah lagi. Memang pelawak tuh harus salah, karena kalau benar orang nggak ketawa. Harus salah memang. Nah, yang pertama, dia bilang Allah itu makhluk. Ini kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu, Allah itu disebut khaliq, isim fa'il atau pelaku. Dari kata khalaqa, yang artinya menciptakan, mengadakan. Nah, dia nggak bisa disebut makhluk, karena makhluk itu selain dia. Makhluk maf'ul, atau yang dikenai objek pekerjaan. Dari kata khalaqa, ya, yang artinya menciptakan. Nah, makhluk artinya yang diciptakan. Itu jelas salah.
Kemudian dia mengatakan Allah beragama Islam, ini salah. Ya kan, salah sekali. Kenapa? Karena Allah ini yang membuat agama. Karena yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai agama itu adalah ad-din. Ad-din dalam bahasa Arab artinya ketentuan. Makanya ada hadis Nabi, kamata dinu tudan. Sebagaimana, ini ada kata din. Kamata dinu din, tudan juga din itu. Dari kata yang sama. Artinya apa? Kamata dinu, sebagaimana kau berbuat, tudan kau akan dibalas. Nah, jadi Allah yang membuat ketentuan, Allah nggak punya agama. Ini ngawur ya. Kemudian yang ketiga, dia menanyakan Al-Quran surah Maryam ayat ke-1, apa maknanya? Artinya apa? Nggak ada artinya, karena itu huruf muqatti'at. Itu bukan fi'il, bukan kata kerja, bukan pula isim atau nama, bukan pula huruf keterangan, maka nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dia menanyakan, berarti Allah itu gimana caranya? Al-Quran petunjuk bagi manusia, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini Terima pertanyaannya kasih, juga Muhammad. pertanyaan pelawak, ya kan? Pertanyaan pelawak. Kenapa? Nah, hikmah daripada Allah menjadikan Al-Quran itu, ya kan? Allah katakan, huwaladzi apa ya? Allah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, ya kan? Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, ya kan? Di dalam ayatnya ada yang maknanya jelas dan yang lainnya tidak jelas, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini peringatan kepada manusia yang sok tahu tentang Al-Quran, seperti siapa ini? Jordan, haleluya ya. Dia ngaku-ngaku ngerti Al-Quran, padahal apa? Allah yang paling tahu Al-Quran, sehingga yang tahu artinya Al-Quran, yang menyeluruh hanya Allah. Ya. Tetapi sebagiannya Allah tidak kasih tahu. Ini menunjukkan untuk menantang mereka, bahwasanya kamu jangan sok tahu, karena kamu tidak akan mengerti seluruhnya. Artinya kamu nggak boleh sok tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya seperti itu aja dulu. Yang lain silakan. Oke, saya tambahkan ya di dalam Lanjut Gurunda Zuma. Iya, baik. Surah Maryam ayat 71 itu Anda awali dulu dari ayat sebelumnya. Makanya belajar baca Quran, jangan terjemahan kamu pahami sendiri. Yang dimaksud di sana itu Anda bisa lihat di dalam ayat 66 mulainya. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Dan orang kafir itu berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Ini orang kafir ini yang bertanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, Tuhan akan mengumpulkan mereka bersama dengan setan. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan, Summalanan zi'anna min kulli syi'ah. Gitu ya dalilnya dek ya. Saya lupa. Kemudian kata Allah, pasti aku akan tarik dari setiap golongan siapapun di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Lalu Allah mengatakan, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma nahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Itu jelas itu. Maka dikatakan adalah wa in minkum illa wariduha. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu. Siapa kamu ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang masuk sampai tembus ke dalam api neraka itu orang-orang kafir. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhuruz zalimina fiha jiziyya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu diselamatkan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun diterangkan ulaika hum warithun. Mereka lah orang-orang beriman itu yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu. Tapi kalau orang kafir, apa kata Allah? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Pahami itu. Islam itu tamat dengan ajaran kitabnya sendiri. Jadi nggak bisa kamu bawa-bawa. Nah, terkait yang tadi waktu habis. Terima kasih, lanjut. Aduh bang, lewat sedikit dong. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk domba kayak ente. Bocor ini, waktu sudah habis. Saya dulu Pak Jordan ya. Saya sedikit aja karena saya nanti ada mau saya ambil ini. Oke.
Lanjut. Jadi begini, ketika saya pertanyakan, saya tantang kalian mengartikan surah Maryam ayat 1, kalian tidak mampu. Ya, lalu kalian keluar-keluar entah apalah itu kan, sampai pun Juma menyebutkan dalil itu sampai ngengok. Kan aduh saya lupa kata dia. Ingat, saya bacakan Hud ayat 11. Dengar baik-baik, ya. Kalau kalian mengklaim itu hanya untuk Allah, kalian penipu benar. Surat Hud ayat 11. Dengar baik-baik. Suatu kitab, ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Berarti kamu menyangka Nggak ada. Hud ayat 11 nggak gitu. Hud ayat 11 ini salah. ini? Salah ayatnya. Tunggu nanti. Ayatnya salah, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ini. Bang Ardiansa dicatat aja Bang. Nanti baru salahnya Bang Ardiansa dicatat aja, nanti baru nanti giliran Islam nanti. Itu apanya? Jordan tolong bukakan Hud, itu. Hud ayat 1. Hali. Ayat 1 yang kau maksud itu, Hali. Makanya kau jangan bahas kitabnya orang, kalau membacanya pun kau tak bisa. Oke, siap ya. Sebentar. Surat Hud surah 11 ayat 1. Oke? Saya bacakan lagi. Oke. Saya bacakan sebentar. Diakui dulu dong. Diakui dulu kalau salah. Akui dulu. Emangnya surat Hud 11 itu enggak surah 11? Akui dulu salah. Iya, dia enggak surah 11 apa? Tadi bilang surat Hud Udah ayat kalau 11. salah akui aja dulu, Iya. akui aja udah gitu. Tadi bilang surat Hud ayat 11. Ayo. Surah Hud itu surah 11 apa bukan? Surat Hud ayat 11. Bukan. Ayatnya 11 tadi bilang kamu. Iya, surah 11 enggak? Ayatnya. Iya, surahnya benar enggak 11? Surahnya benar ayatnya enggak? berapa? Ya Ayatnya sudah. 11. Kamu ini udah tenang. Ayatnya salah kok. Ayatnya Tenang, salah. saya bacakan. Hush. Salah ayatnya. Tenang, udah benar ini. Ayatnya Dengar. salah tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Dengarin, bro. Ini Iya, nggak Kristen mau ini ngakui. aneh ya. Dikasih Oke, tahu saya bacakan susah lagi. ya. Mana tadi? Dikasih tahu susah. Waktunya Surat mana Hud itu? ayat Jalan enggak berapa? itu? Jangan Ayat berapa terguncang itu? lah. Santai Ayat dulu. berapa? Udah lanjut Ayat lah. Ayat berapa? 1 surah Nah, itu yang ayat benar. 1. Aduh, memang. Nah, itu Iya, benar. Iya, surah 11 toh. Tadi Surah kamu 11 bilang toh. surat Oke. Hud ayat 11. Tadi bilang gitu Astaga, kamu. kenapa sih setiap haleluya mau ngomong kalian terguncang? Relax aja kamu kenapa bilang sih? gitu. Tadi kamu bilang gitu soalnya. Biar saya Lu baca ya kalau ini. salah Woi. gitu aja nggak apa-apa. Kalau salah Biar saya akui salah baca udah. dengar. Berlanjut. Saya baca dengar. Oke. Lanjut. Dengarin, saya baca lagi. Surah Hud, ya, Hud surah 11 ayat 1. Dengar baik-baik. Ya, Alif Lam Ra, suatu kitab ayat-ayatnya Nggak ada ra, nggak disusun ada ra. dengan Nggak ada ra. Kalau nggak bisa bahasa Arab jangan dipaksakan. Nggak, saya moderator berhak, nggak ada alif lam ra. Siapapun Anda Tunjukin. nggak ada ra, nggak ada ra. itu udah Makanya kau jangan buka itu. terjemahan Anda baca, Itu katanya kau bisa bahasa baca, woi. Arabnya. Sudah ditunjukkan, itu kau tengok. Itu bukan Aduh, alif kau lam ra. ini. Itu roh itu. Itu kau tengok. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kau jangan terjemahan. Kau terguncang Itu begitu terjemahan tuh kayaknya. bacanya alif lam ra. Itu kau Bukan baca alif lam ra, alif itu lam ra bacaannya. kitab. Dengarin itu. Sini saya bacakan, saya bantu Anda bacakan. Coba tunjukkan. Malu ya? Malu Tuh, kejedot. dengarkan. Alif lam Malu kejedot. ra. Hah? Gitu, bukan alif lam ra. Aduh, lanjut. Saya apa lagi nih? Lah, kau kira Lanjut. aku ini Islam? Ada-ada aja kau Ya ini. justru itu, Dengarin. kalau kau Oke, salah, saya ya harus bacakan akui lagi. salah. Aduh, Sama mengganggu. Quran. Kamu bahas Quran tapi nggak tahu. Di situ dengarin, itu terjemahannya ada nggak alif lam ra-nya? Ada kan? Alif lam Ada ra nggak? itu bahasa original, makanya Anda harus ada belajar. enggak? Aduh, kenapa terguncang dengan ayat sendiri? Kok Nauzubillah terguncang min nanti dzalik. oke. Iya, makanya Izin saya kau teman-teman nanti diam. 1 menit ya. Biar saya baca Dengerin. salah nanti ayat dia. Gimana? Dia protes atau enggak? Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke, Oke, lanjut ya. lanjut. Siap. Pegangan Pak Supir. Oke. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Saya tambah lagi surat An-Nahl ayat 16 ya, santai. Saya bacakan. Dan akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi alasan kalian
surah Maryam ayat 1 mengatakan hanya Allah yang tahu, berarti kalian meniadakan surah Hud ayat 1 ini. Na'udzubillahi bin dzalik. Ini umat Allah apa bukan sih? Dari tadi saya capek bela Al-Quran, saya capek bela Allah. Kalian malah capek menyangkal Al-Quran dan Allah. Subhanallah. Silakan, Jordan. Ya, kasih satu aja pertanyaan supaya mereka nggak kebingun menjawab. Jangan sampai terlalu banyak pertanyaan sampai akhirnya mereka linglung. Ya, mohon maaf ya. Betul. Itu aja dulu lah. Kasih satu aja, jangan terlalu banyak. Itu aja lah ya. Kita tunggu tadi. Berarti waktunya kami ditambah ini 1 menit ya, Bang Billy. Ya. Itu waktu kami. Jadi 6 menit kami ya. Terlalu banyak. Sebentar cuma, jangan terguncang. Enggak. Kami butuh waktu banyak untuk menerangkan orang yang otaknya buntu dan bocor halus. Oh tidak, justru kalau gurunya itu nggak pintar menerangkan. Giliran saya. Ini waktu kami. Pertanyaan tadi sudah. Ini waktu kami. Dasar Paulus umat licik. Sebentar. Ini waktu kami. Dengerin. Jangan kejang-kejang, oke? Sekarang Lanjut. pertanyaan saya hanya satu, ya. Saya tantang kalian sampai detik ini saya kasih kesempatan. Apa arti surah Maryam ayat 1? Tolong kalian artikan. Kalau nggak bisa udahlah. Mualah apa murtad aja kalian. Itu yang saya tunggu. Kalau nggak bisa bilang angkat bendera. Pikir gue gugup. Oke. Udah makan itu tuh. Ayo. Oke ya. Malu, nggak tahu malu. Udah Bang Billy, waktu kami Bang Billy. Silakan. Belum dikit lagi, masih 29 detik. Saya izin mau makan ya. Jadi ini sudah. Iya. Ya, Kami pun dari tadi karena memang kalian nggak bisa jawab, kami tunggu lah ya. Itu aja sih pertanyaannya. Yang anggur tadi belum dijawab ya. Anggur Lukas 24 juga belum dijawab. Itu adalah kebiasaan. Ada tertulis di dalam Taurat. Ya, Mesias akan bangkit. belum dijawab. Mereka mencampur-campur itu minuman itu. Dan Oke, mereka waktu habis. Oke. Abang-abangku semuanya izin sedikit ya, 10 detik, 15 detik aja ya. Kita sebagai umat Islam nggak perlu takut, nggak perlu malu. Ya saya Bang Logika yang jadi timer ini mengatakan, ya Allah itu membatasi ya. Jadi tidak semua Allah Allah beritahukan kepada kita. Itu menunjukkan kita seorang makhluk, seorang ciptaan. Karena posisi seorang ciptaan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Ya, itu Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kenapa? Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim itu disembunyikan makna dan artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kamu wahai manusia, kamu hanya makhluk. Kamu ini ciptaan saya. Seperti mana dalam Al-Qur'an Allah katakan, tidaklah kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Berarti Allah memberikan kita pengetahuan itu terbatas. Itu menunjukkan akal kita ini ada batasannya. Jadi tidak semua bisa kita jangkau. Jadi bukan seperti kalian. Kalian itu setara dengan Tuhan kalian. Jadi beda ya. Jadi saya bingung, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruhnya adalah Tuhan sama seperti Yesus? Karena kalian setara, sama-sama manusia, sama-sama punya pengetahuan yang sama. Jadi nggak ada beda kalian dengan Tuhan kalian, nggak ada beda Tuhan kalian dengan kalian. Maka pertanyaan saya terhadap kalian, tolong jawab, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruh pengikutnya ini sama-sama dengan Tuhan, sama Tuhan semuanya? Kenapa? Tidak ada perbedaan antara kalian dengan Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan lanjutkan gurunda saya. Oke, Ya mohon baik. maaf, nanti jangan ditanyakan masalah itu lagi. Dinda Indra mohon izin. Ali